masyarakat berbicara pada konteks transparansi dan sebagainya, maka hari ini kami berupaya sudah bergeser pada fase itu. Sehingga kami dari Komisi C tentunya sangat mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Merasa bahwa apa yang mereka lakukan, kewajiban mereka itu dituntaskan melalui pembayaran pajak dan lain sebagainya, ini terjadi transparansi. Nah, kalau kebocoran selalu terjadi melalui perangkat-perangkat yang proses ini, maka semangat masyarakat melaksanakan kewajiban akan turun. Kalau regulasi tidak bisa mengimbangi, maka akan tertinggal. Maka teknologi tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Untuk digitalisasi pengeluarannya, kita semuanya dukung dan support. Bahkan selain itu, selain kita mendukung program-program pemerintahan, kita juga inisiatif itu kita memberikan literasi juga ke masyarakat, agar masyarakat itu tahu bahwa oh ternyata proses digitalisasi itu manfaatnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BPKAD Podcast. Kali ini saya merasa paling cantik sendiri tentu saja. Dan pembahasan yang akan kita perbincangkan ini sangat amat seru. Karena memang BPKAD ini selalu membuat sesi-sesi podcast yang selalu membuat saya bergairah untuk ngobrol dengan beliau-beliau yang sudah hadir pada momen kali ini. Dan tentunya ingin menyapa juga kepada pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Pokoknya jangan skip mulai dari awal sampai dengan akhir, harus terus mengikuti ya. Karena tentunya dengan beliau-beliau berempat ini akan membincangkan masalah yang lagi tren saat ini. Apa sih yang akan kita berbahaskan untuk siang hari ini? Nah, kita akan membahas sebuah transformasi besar-besaran yang sedang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tentang bagaimana sih keuangan daerah ini mulai beralih ke sistem digital. Kan sekarang lagi digaungkan ya digitalisasi di semua lini. Nah, termasuk tentang keuangan daerah juga. Di era serba cepat seperti sekarang ini kayaknya digitalisasi ini bukan cuma sekedar tren aja tapi udah jadi kebutuhan, ya kan? Mau dagang pakai marketplace. Kemudian kalau misalnya mau ngecek tentang APBD sekarang tinggal cek aja akun resmi official dari pemerintah dan juga bisa langsung berinteraksi dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Termasuk tentang keuangan daerah juga. Di mana pemerintah daerah juga ini nggak ketinggalan untuk ikut bertransformasi. Karena memang harus dinamis ya. Mulai sistem keuangan yang terintegrasi, kemudian layanan yang serba online, hingga pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan keuangan daerah yang go digital, proses penganggaran menjadi lebih efisien nih. Pembayarannya lebih cepat, pengawasannya lebih ketat, dan tentu saja masyarakat juga bisa menikmati pelayanan yang lebih mudah, lebih terbuka, dan pastinya lebih terpercaya. Jadi di episode ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana digitalisasi ini berjalan. Terus apa aja manfaatnya dan tantangan yang harus dihadapi supaya transformasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Tidak hanya yang berkepentingan saja. Saya menyapa dulu untuk Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur langsung hadir, sibuk banget pada Halo Weekend ini. Tapi beliau hadir untuk bisa menemui kita di podcast ini. Pak Adam, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Fani. Terima kasih banyak kehadirannya dan waktunya. Di sebelah kanan beliau ada Pak Guntur Wahono. Terima kasih Pak udah hadir. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Siap. Udah makan siang Pak? Sudah? Oh siap, makanya siap banget ya untuk bisa ngobrol. Dan di sebelah kanan saya juga ada Pak Hartono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak weekend ini? Sehat dan bahagia. Apalagi akhir tahun nih Pak. Udah ada rencana mau liburan kemana gitu mungkin? Sudah, setiap hari liburan kita. Wah seru, baik. Dan di sebelah kanan beliau ini ada analis pengembangan digital banking Bank Jatim, Bapak Ervan Basrianto. Pak Ervan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Harus meninggalkan kantor sebentar ya? Ya, Aman tapi Pak ya? insya Allah. Asik, luar biasa. Dan kalau misalnya ngomongin tentang keuangan daerah nih, kita pasti bakal membahas tentang Komisi C sendiri dulu begitu ya. Saya langsung aja ke Pak Adam. Pak Adam, Komisi C ini gimana sih Pak terhadap penerapan sistem digital seperti SIPD keuangan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan APBD? Ini udah berjalan dan sudah bagaimana sekarang ini progresnya? Ya, yang pertama kami sebagai DPR tentu mendukung ini.
karena dengan SIPD, dengan semua kegiatan keuangan ini bertransformasi ke digital, ini sangat membantu kita, terutama satu pada sisi efektivitas, kemudian yang kedua sisi transparansi, dan yang ketiga adalah akuntabel. Nah, jadi ketika hari ini masyarakat berbicara pada konteks transparansi dan sebagainya, maka hari ini kami berupaya sudah bergeser pada fase itu. Sehingga kami dari Komisi C tentunya sangat mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Apalagi hari ini kan Presiden kita Pak Prabowo Subianto dulu sering menyampaikan pada saat kampanyenya kebocoran, bocor dan sebagainya. Dengan semangat transformasi digital ini, insya Allah kebocoran itu diminimalisir mungkin. Dan juga bisa langsung diawasi oleh masyarakat juga gitu ya. Betul. Karena transparansi itu ya. Nah, Pak Guntur, sebenarnya udah sampai sejauh mana gitu DPRD ini ngelihat proses transisi sistem manual dulu nih beberapa tahun lalu sebelum digitalisasi ini ada sampai ke sistem digital sekarang ini dalam pengelolaan keuangan daerah. Ya. Jadi begitu besar dukungan kita semua terutama DPRD, Komisi C, Komisi Keuangan ini terhadap program digitalisasi. Nah, tadi sekilas Pak Ketua menyampaikan bahwa program digitalisasi ini akan menghindarkan terhadap kebocoran-kebocoran. Lalu sistem manual itu jujur saja itu ya sangat potensi kebocoran. Sehingga apapun sekarang dengan digitalisasi. Dengan program ini maka masyarakat ini akan menjadi senang. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan, kewajiban mereka itu dituntaskan melalui pembayaran pajak dan lain sebagainya. Ini terjadi transparansi. Nah, kalau kebocoran selalu terjadi melalui perangkat-perangkat yang proses ini, maka semangat masyarakat melaksanakan kewajiban akan turun. Tetapi dengan proses digitalisasi ini mereka akan semangat, tumbuh kesadaran masyarakat yang luar biasa untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Di samping mereka juga bisa melihat secara langsung karena ada transparansi di situ. Nah, itulah satu kelebihan yang program ini yang harus kita tingkatkan dan masyarakat juga perlu dipahamkan proses-proses semacam ini. Karena mereka kalau semakin paham, maka mereka juga semakin senang. Jadi secara nggak langsung ibaratnya tuh ini uang yang mereka keluarkan lewat pajak gitu jadi tahu nih buat apa aja gitu ya. Iya tentu. Jadi kalau kemarin itu kan kayaknya hanya berandai-andai ini uang aku pajak udah aku bayarkan setiap tahun ini buat apa aja sih nggak kelihatan. Kalau ini kan bisa kelihatan gitu ya. Ya masyarakat bisa tahu. Dan dari hasil pembayaran pajak, retribusi dan lain sebagainya mereka tahu berapa sebetulnya hasil pembayaran pajak, contoh pajak bermotor ini yang masuk di Provinsi Jawa Timur, kemudian setelah terkumpul di pemerintah didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program, wujudnya apa, mereka tahu, mereka senang. Bayangkan kalau program itu program yang dulu belum melakukan digitalisasi, sistem manual, mereka dituntut sedemikian rupa untuk melaksanakan kewajiban, tapi hak-hak mereka juga kurang bisa dirasakan. Tetapi dengan program ini mereka bisa merasakan sekarang. Nah inilah satu sinergi yang luar biasa antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan program ini ya harus kita dukung terus agar semua pihak, baik itu pemerintah selaku pelayan masyarakat dan masyarakat selaku wajib pajak, ini juga merasa senang, bangga. Kemudian hak-hak mereka juga bisa tercukupi dengan baik. Kurang lebihnya kok itu Mbak kira-kira. Dan pastinya saya sebagai masyarakat juga terutama masyarakat Jawa Timur ya merasa dilibatkan itu ternyata menyenangkan gitu ya. Kan biasanya ini cuman masyarakat awam kan taunya ini urusan pemerintah gitu ya, urusan Bapak Ibu Dewan gitu. Tapi dengan adanya digitalisasi ini, transparansi yang luar biasa ini, kita dilibatkan, kita bisa mengakses pula begitu ya apa saja program-programnya ini jadi kayak uangku kepake buat ini ternyata. Itu yang lebih mengenakan ya. Pak Hartono, kalau misalnya kita ngomongin soal regulasi, karena ini kan transformasi perpindahan gitu ya dari manual ke digitalisasi, pasti ada tantangannya dong ya. Nah ini tantangan atau kebijakan yang perlu diperbaiki dalam digitalisasi ini supaya lebih lancar dan efisien ini apa Pak?
Ya, kalau kita bicara digital itu sebenarnya kan hanya memindahkan apa yang dulunya sudah dijalankan secara manual ke proses yang digital. Nah, kalau kita bicara mendigitalisasi bukan berarti meniadakan proses manual, hanya memindahkan bentuknya saja. Contoh, kalau kita bicara dokumen fisik bisa ditandatangani, maka dokumen digital pun sekarang juga bisa ditandatangani dengan e-sign ya. Jadi banyak hal, tetapi untuk bisa melangkah ke sana itu harus ada regulasi yang jelas. Teknologi kecepatannya luar biasa. Kalau regulasi tidak bisa mengimbangi, maka akan tertinggal. Maka teknologi tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Di dunia kesehatan juga sekarang sudah berlaku e-rekam medis. Oh ya. Kebetulan saya banyak terlibat di sana, jadi tahu betul prosesnya. Yang proses yang dulunya setiap pelayanan kepada pasien itu harus dengan tertulis demikian banyak kertasnya. Nah, itu bisa dialihkan menjadi proses yang berbasis digital. Nah, tidak tertinggalan juga di pemerintah Jawa Timur dalam penyusunan perencanaan keuangan, mulai dari pengajuan anggaran. Bukan pengajuan anggaran, ini masih pengajuan usulan, pokir, dan masalah itu sudah basisnya sudah SIPD sekarang, sudah pakai digital semua, verifikasinya digital, kemudian kita juga bisa monitor langsung di sana. Nah ini harus jelas regulasinya. Yang penting saya yakin mau dibuat seperti apa bisa. Yang penting ada kejelasan secara regulasi, kemudian dipahami bersama bahwa ini sudah sah, ini memang ada proses perpindahan antara proses yang selama ini manual ke proses yang digital. Oke, baik. Pak, ini saya kalau misalnya meskipun kita sebelahan tapi kayak bisik-bisik, nanti boleh lebih dekat lagi sama mic-nya biar saya lebih dengar suaranya ya. Asik. Terima kasih. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, ini kan Bank Jatim sebagai mitra yang selalu hadir begitu ya, terutama dalam program-program pemerintah Provinsi Jawa Timur nih. Gimana sih Pak, sebagai mitra pemerintah ini Bank Jatim mendukung proses digitalisasi keuangan? Kan saya juga sudah banyak mendengar sebagai nasabah juga nih Pak, udah pakai m-bankingnya juga gitu ya. Ini kan juga punya program khusus nih untuk transaksi non tunai dan integrasi sistem pembayaran daerah. Saya gajiannya pakai Bank Jatim loh. Nah, ya kan udah canggih sekarang. Saya nggak usah nunggu lagi setiap tanggal 31 gitu atau tanggal 25 gitu nunggu amplopan. Enggak, tinggal nunggu cek aja gitu di m-banking. Nah, langsung dong. Terus langsung hilang juga Pak. Langsung check out saya Pak. Itu sih kendalanya kalau saya. Nah, ini sebagai mitra pemerintah bagaimana perannya Bank Jatim? Sebenarnya lebih dari mitra sih. Ibaratnya itu pemerintahan dengan perbankan atau Bank Jatim khususnya itu udah kayak suami istri. Jadi ibaratnya kalau suami itu punya tujuan, nah istri harus mendukung. Nah ibaratnya seperti itu. Jadi apapun yang istilahnya yang dicanangkan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur, nah kita selalu support apapun itu, terutama di digitalisasi. Jadi mulai dari peningkatan pajak, PAD, bahkan untuk digitalisasi pengeluarannya, kita semuanya dukung dan support. Bahkan selain itu, selain kita mendukung program-program pemerintahan, kita juga inisiatif itu kita memberikan literasi juga ke masyarakat, agar masyarakat itu tahu bahwa ternyata proses digitalisasi itu manfaatnya banyak. Nah, jadi otomatis dengan seperti itu, apa yang jadi tujuan dari pemerintah itu akan tercapai. Itu sih. Baik, saya ke Pak Adam lagi Pak. Ini kalau misalnya ngomongin digitalisasi keuangan daerah, ini apakah sudah berdampak nyata pada masyarakat menurut pandangan dari Komisi C, Pak? Tentu berdampak nyata ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono, bahwa usulan masyarakat baik yang melalui proses anggota DPRD, ataupun melalui Musrembang, itu sekarang semua usulan sudah harus melalui SIPD. Walaupun prosesnya awal masih normal ya, pengajuan dan lain sebagainya, tapi untuk proses upload data dan lain sebagainya itu sudah dilakukan secara digital. Dan masyarakat pun juga bisa melakukan pengawasan langsung, kontrol langsung. Kira-kira proposalnya ini sampai mana ya, kira-kira begitu. Udah sampai OPD mana ya,
verifikasinya sudah sampai mana ya, kira-kira begitu. Jadi banyak hal termasuk sistem penggajian kita semuanya overall sudah menggunakan digitalisasi dan kerjasama dengan Bank Jatim juga. Jadi secara praktek dan di beberapa usaha itu pun juga sudah melakukan digitalisasi. Jadi contoh restoran itu untuk pembayaran kan biasanya ada muncul tuh pajak dan sebagainya. Itu sekarang sudah langsung terinput ke pemerintah. Jadi semua sudah, ya ini sebuah ikhtiar kami dari pemerintah minimal untuk meminimalisir kebocoran tadi, walaupun masih belum sempurna ya. Masih ada lah yang namanya kebocoran itu pasti masih ada. Tapi ini adalah sebuah ikhtiar kami. Oke, baik. Ini kalau misalnya kita ngomongin kebocoran sih kan tidak ada yang sempurna, semuanya juga berproses ya. Nggak ada yang sempurna. Jadi masih pelan-pelan lah. Yang pasti masih berjalan. Betul. Dan juga masih terus ditingkatkan juga bagaimana digitalisasi ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan juga tupoksinya begitu ya. Pak Guntur, kalau misalnya kita berbicara mengenai efisiensi dan kecepatan proses administrasi keuangan, kalau dulu manual itu kan ya namanya manual ya Pak, ditulis sendiri begitu. Kadang-kadang skip, hilang kertasnya, nulis lagi, nyari lagi datanya gitu ya. Kalau menurut Pak Guntur sendiri, bagaimana sih DPRD terutama Komisi C ini memastikan bahwa digitalisasi ini, administrasi keuangan ini tanpa mengurangi aspek pengawasan? Ya, jadi dengan kita menggunakan program digitalisasi ini kan semua data, dokumen itu kan relatif lebih aman. Kalau manual bisa kecorek, bisa robek, bisa apa. Nah kalau memang niatnya bersih, niatnya baik ya program digitalisasi ini. Tetapi kalau secara manual itu sangat potensi kesalahan, kebocoran, keterlambatan data. Dengan program ini maka semua lembaga akan mudah mengakses semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Betul. Nah, tetapi bagaimanapun sekali lagi SDM perangkat ini tentu harus tetap dilakukan peningkatan kualitas dengan bintek dengan segala macam. Karena perangkatnya bagus, perangkatnya luar biasa. Tetapi kalau SDM-nya kurang, tidak ada peningkatan ini juga akan mengganggu. Betul. Tadi sekilas Pak Ketua juga nyampaikan kebocoran selalu ada, dimanapun apapun ada. Tetapi dengan program ini sangat-sangat bisa diminimalisir. Nah, jadi kalau orang memang niat tidak benar ya mesti tidak setuju dengan program ini. Tetapi demi kebaikan, demi pelayanan masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat, demi menjaga kualitas pelayanan terhadap masyarakat, ya program ini harus dijaga betul, ditingkatkan, tidak hanya perangkatnya tapi kualitas sumber daya manusianya. Inilah yang didorong Komisi C kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, karena seberapa besar keinginan Komisi C berupaya melakukan komunikasi koordinasi dengan semua UPD agar PAD ini selalu meningkat. Tetapi kalau perangkat-perangkatnya ini tidak dijaga dengan baik, kemampuannya, kualitasnya dan lain sebagainya, ya ini hanya cita-cita. Tugas kita Komisi C tidak gampang, tidak enteng ini. Ini semakin berat, apalagi sejak ketuanya Pak Adam ini top luar biasa. Kami semua para anggota mendukung gagasan beliau. Dengan Pak Hartono yang juga luar biasa. Asik, siap. Nah, saya langsung ke Pak Hartono kalau begitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai pengawasan keuangan daerah, kan ini salah satu tugas dari Komisi C juga nih Pak ya. Sejauh ini kalau misalnya udah ada digitalisasi keuangan, apakah ini mengurangi akuntabilitas atau mungkin akan membuat lebih santai gitu Komisi C ini di kantor nih kalau misalnya udah digitalisasi, atau bagaimana Pak? Ya tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya proses digitalisasi itu hanya memindahkan dari bentuk dari bentuk manual ke bentuk kertas. Mengenai ruang lingkupnya tentu masing-masing akan berbeda. Dari sisi input pasti akan berbeda dengan yang dibuka ketika nanti Pak Ketua yang membuka pasti akan berbeda. Makanya sebenarnya kalau kita bicara digitalisasi tidak ada yang berubah secara esensi bahwa kalau kita bicara komisi ya
ini bicara keuangan ya, mulai dari perencanaan, penatausahaan sampai pelaporan itu kan pasti prosesnya sama seperti itu secara fungsinya, tetapi bentuknya aja yang berbeda. Yang dulu kita kalau misalkan rapat komisi semuanya harus hadir, sekarang kita bisa juga semua pegang kertas sekarang cukup ditampilkan dalam layar besar. Itu sangat jauh efisien. Kita sebelum pertemuan kita dikirim dokumennya, tidak harus membaca dulu, tapi dokumen digitalnya kita pelajari bisa. Jadi tentu teknologi ini harus memudahkan, bukan merepotkan. Nah, tadi Pak Guntur sudah menyinggung, kita memberikan atensi khusus masalah pemakaian teknologi, khususnya di bidang keuangan. Satu, kalau kita di sisi perencanaan, kita sudah menjalani proses perencanaan APBD Jawa Timur, kita full menggunakan teknologi. Yang kedua, di sisi penatausahaan, laporan kita jalankan, evaluasi secara rutin kita lakukan, itu semuanya basisnya teknologi juga. Nah, ya mungkin yang sedikit nanti saya agak perlu, karena ada Bank Jatim di sini ya, industri perbankan itu mutlak tidak bisa meninggalkan teknologi. Betul. Karena ini dunia saya, Pak. Saya bergelut di dunia IT itu sudah 25 tahun. Jadi begitu luar biasanya peran teknologi khususnya di perbankan. Perbankan itu murni, mohon maaf Pak ya, murni sepenuhnya saat ini berlindung pada regulasi. Kalau ini dibebaskan bahwa industri perbankan itu bebaskan untuk semua, maka industri telekomunikasi ambil alih peran perbankan. Nah, tapi perbankan itu sekarang itu masih bisa eksis karena adanya regulasi. Nah, karena itu kita berharap nanti Bank Jatim, kita tuh mitra Pak. Jadi mitranya Komisi C itu salah satunya adalah Bank Jatim. Dan Bank Jatim saat ini kita apresiasi dividennya paling besar di antara BUMD yang lainnya. Nah, ini harapan kita, Bank Jatim lebih aware lagi terhadap perkembangan teknologi. Cara paling gampangnya apa? Komparasi dengan bank yang lain. Ya, jadi kita berharap betul Bank Jatim dalam setiap kami bertemu dengan Bank Jatim. Memang saya mungkin yang paling keras ngomong masalah pemanfaatan teknologi karena ini bidang saya di sini. Tetapi murni kerasnya itu karena saya ingin Bank Jatim lebih maju lagi, lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Nah, contoh aja sekarang kita bicara masalah mobile bankingnya. Mobile bankingnya Bank Jatim kan J-Connect itu Pak ya. Meskipun sekarang sudah katanya versi 2 Pak ya. Versi 2 tapi harusnya bisa ditingkatkan lagi. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki di sana. Cara yang paling gampang apa Pak? Ya sudah, kami sebagai konsumen itu adalah riset terbaiknya. Minta kami masukan-masukan. Survei itu paling enak kan terhadap mitra kami yang kita juga member di sana. Sehingga kita nanti bisa tahu betul yang dibutuhkan pasar seperti apa. Karena di dunia sekarang ini kita bicara bisnis bukan menjual apa yang saya miliki, tapi mengikuti kemauan pasar ini yang penting itu. Nah, sedangkan perbankan yang lain luar biasa. Dengan brand bahwa Bank Jatim ini milik Provinsi Jawa Timur, saya yakin sebenarnya bisa mengalahkan bank-bank yang lain. Khususnya di Jawa Timur, Pak. Amin. Nah, ini berarti saya menyambung dari apa yang disampaikan Pak Hartono, begitu Pak Irfan ya. Ini kan kalau misalnya kita berbicara mengenai transaksi non tunai di daerah, ini gimana sih bisa menjamin efisiensinya, keamanannya, dengan banyaknya hal yang terjadi di dunia perbankan juga begitu ya, dan juga kecepatan layanan perbankan bagi pemerintah daerah, Pak. Ya, seperti yang disampaikan Pak Hartono tadi, kita memang dari dulu sampai sekarang sudah banyak update terkait teknologi kita, terutama untuk istilahnya layanan channel kita untuk masyarakat. Nah, yang sebelumnya itu kita kan memang belum ada transaksi lewat istilahnya top up e-commerce. Nah, karena kebutuhan masyarakat ini kan sudah banyak. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Hartono, kita itu harus istilahnya mengakomodir apa yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Jadi bukan tujuan kita yang dipaksakan ke masyarakat, tapi yang dibutuhkan masyarakat apa, nah itu yang diakomodir. Jadi memang itu sudah on the track, sudah proses. Kita ada sih Pak, kita ada, kebetulan kita ada mobile banking baru kita. Ini belum kita launching, karena masih nunggu
izin regulasi. Oke. Nanti kalau udah launching jangan lupa MC-nya Pak ya. Oh siap, kalau itu. Saya jadi terlibat secara langsung gitu nanti kalau launching ya kan. Ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Artono, memang kita itu pengennya jadi pesaing bank-bank umum Pak. Jadi bukan hanya bank daerah saja. Gitu. Nah, karena kita udah banyak update, nah otomatis dari sisi cyber, dari sisi security itu sudah kita banyak tingkatkan. Itu penting. Dan selain itu kita juga sering melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa keamanan transaksi digital itu penting. Ya. Jadi kalau seandainya, karena kita udah ngomongnya gadget ya, kita ngomongnya gadget, kalau seandainya kita sudah berhubungan sama gadget, nah itu kita harus hati-hati. Nah itu sering kita sosialisasikan, jangan mengeklik istilahnya link-link yang tidak jelas, URL yang tidak jelas, atau kita download APK yang tidak jelas juga, yang tidak ada di Play Store dan lain-lain. Dan kita juga memberikan edukasi bahwa jangan sampai kalau seandainya ada operator atau orang yang menghubungi yang meminta sandi atau lain-lain atau PIN. Nah, karena dari pihak bank itu tidak pernah. Dari pihak bank itu tidak pernah meminta nasabah itu untuk mengeksplor atau memberikan data diri. Nah, kita nggak pernah. Jadi itu sudah kita lakukan edukasi ke masyarakat agar masyarakat khususnya Jawa Timur itu terhindar dari hal tersebut. Meskipun itu kadang masih aja terjadi gitu. Baik. Karena itu kembali ke masyarakat juga begitu ya. Walaupun kita sudah berikhtiar dengan memberikan sosialisasi tadi gitu ya Pak Ervan. Iya, benar itu sih. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Adam lagi. Kendala pasti ada Pak. Kalau tadi kan disinggung sama Pak Guntur ini masalah SDM. Nah, tapi apakah kendala-kendala lain juga ada seperti infrastruktur atau budaya kerja mengenai pendukung bagaimana kita mendukung digitalisasi keuangan ini? Kendalanya apa aja nih Pak? Selain SDM tadi. Selain SDM ya Mbak ya, terkait dengan digitalisasi ini tentu maintenance dan perkembangan teknologi. Hampir salah satunya ini hampir semua bank ya, hampir semua bank pernah kena bobol. Canggih-canggih hacker-hacker sekarang ini. Sehingga tentu infrastruktur untuk IT-nya ini juga harus di-maintenance dengan baik. Jangan sampai kita terlalu terlena. Jadi kan hari ini kan semuanya ini sangat gampang, semua bisa by phone dan lain sebagainya. Bahkan kalau tadi terkait APK dan sebagainya, aduh ngeri itu kan. Ngeri. Nah, bahkan kadang pula di era sekarang ini saya itu sempat percaya nggak percaya ya. Kalau ada telepon asing masuk gitu kan. Suara kita ini terekam kalau kita ngomong dan sebagainya. Terus kemudian suara kita di AI kan akhirnya dan sebagainya. Untuk jalan akses gitu membobol ya. Jadi, mungkin ini untuk kesempatan momen juga kepada masyarakat juga. Jadi agak hati-hati juga menerima nomor telepon tidak dikenal. Betul. Lebih baik tidak diangkat. Walaupun capek juga tiap hari handphone ini bunyi terus ini. Yang kita khawatirkan ini kan dari siapa, tapi yakinlah ketika nomor asing yang tidak dikenal itu adalah orang yang kenal dengan kita, pasti minimal WA atau SMS. Izin dulu atau info dulu. Kalau nggak ada itu, better jangan diangkat. Diabaikan aja Pak. Abaikan saja. Nah itu salah satunya. Ya, kembali lagi kepada infrastruktur tadi. Infrastruktur ini menjadi sangat penting sekali karena teknologi ini setiap detiknya terus berkembang. Yang namanya HP ya mentok bertahan 2 tahun 3 tahun lah. Coba kita bandingkan zaman dulu ada Nokia S90, waduh itu keren banget sudah sekarang. Sudah jadi ganjelnya pintu kira-kira begitulah. Nah, sudah jadi artefak Pak ya. Sehingga kami pun sebagai DPR juga terus mengupgrade diri agar kami jangan sampai jadul juga, jangan sampai kalah juga di era sekarang ini.
Karena kami hari ini berkomunikasi dengan masyarakat dan lain sebagainya, itu pun juga kadang menggunakan dunia digital juga, rapat by Zoom, rapat partai by Zoom, komunikasi dengan masyarakat juga kadang-kadang aspirasi cukup via DM, via WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, itu yang hari ini kami terus mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita yang akan tergilas oleh waktu. Betul. Oke, Pak Guntur, ini kalau misalnya kita berbicara mendorong peningkatan kapasitas ASN, nah ini kan nggak semuanya update tentang digitalisasi, masih ada yang tertinggal juga karena memang ya berbicara mengenai usia dan zaman begitu ya. Ini bagaimana menurut Pak Guntur DPRD mendorong peningkatan kapasitas ASN supaya paling tidak fleksibel dan juga beradaptasi dengan digitalisasi ini? Jadi menurut pendapat saya, ya perlu ada peningkatan SDM dengan pendidikan pelatihan atau tambahan pembekalan wawasan dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini. Nah, tadi sekilas disampaikan Pak Hartono bahwa kami ini adalah mitra dengan Bank Jatim, karena bagaimanapun tadi disampaikan bahwa Bank Jatim adalah penyumbang PAD tertinggi. Tapi walaupun sudah tertinggi, tetap kita pacu sedemikian rupa agar nanti semakin meningkat kinerjanya. Ya, kinerjanya, terus kemudian dukungan terhadap PAD Provinsi Jawa Timur. Nah, kami ini dekat ya selaku mitra komisi, dan yang kedua itu ya mesti nasabah, Pak. Ya, pasti ya. Saya mulai tahun 2024, Pak. Saya nasabah ya. Nasabah, Pak. 2004. Ya. Sejak di kabupaten, 3 periode, di provinsi 2 periode kan nasabah. Jangan sampai tidak, jadi harus terus. Ya. Yang menjadi opini masyarakat, ini perlu kita hilangkan bahwa Bank Jatim itu adalah banknya pemerintah, banknya pegawai negeri. Nah itu, padahal yang saya tahu Bank Jatim ini juga memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang sangat luar biasa, memberikan support, bantuan, dukungan keuangan melalui pinjaman terhadap para petani muda, pengusaha muda dan lain sebagainya. Ada satu program yang pernah kita kerjasamakan waktu itu dengan Bank Jatim, yaitu sertifikat massa. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan melalui Bank Jatim, tapi belum berupa sertifikat, nanti Bank Jatim kerjasama dengan BPN, akhirnya disertifikatkan. Setelah sertifikat jadi, nanti sekaligus sebagai anggunan. Pada saat masyarakat memberikan angsuran, sudah lunas, dan ini mereka sudah kembali, anggunannya adalah dalam bentuk sertifikat. Program itu sudah berjalan kira-kira sekitar 2-3 tahun, tetapi setelah itu dihentikan. Nah, kalau itu bisa dikembangkan lagi, Pak, dihidupkan kembali. Saya menginginkan di daerah pemilihan saya di Dapil 7 Jawa Timur, di Blitar terutama, yang sudah berjalan itu dihidupkan kembali, luar biasa. Dan itu adalah pendapatan, ada jasa yang masuk di Bank Jatim, sehingga kalau isu tidak hanya di Dapil 7 tapi di seluruh wilayah Jawa Timur, tentunya dari sisi petani yang belum punya sertifikat akan menjadi tambahan nanti PAD yang bisa masuk dari Bank Jatim. Nah, itu satu gambaran. Nah, program ini saya pikir kok menarik, dan pernah pada saat pertemuan Komisi C dengan Bank Jatim waktu itu di Malang apa di mana, itu kita sampaikan, beliau juga merespon ya nanti akan dibicarakan, kemudian kalau masyarakat mungkin nanti akan dihidupkan kembali. Nah, ini satu masukan, usulan kepada Bank Jatim. Kalau ini saya baru tahu ada usulan itu, Pak. Gimana, Pak? Ada programnya saya baru tahu ini. Oh, iya. Keren itu programnya itu. Pernah, Pak. Program dan itu sangat membantu masyarakat. Biasanya yang terjadi Bank Jatim ini, yang sudah usaha jalan dan yang sudah cukup ditawari terus. yang lainnya ya. Padahal di sana, di pelosok-pelosok wilayah Jawa Timur, itu masih banyak masyarakat petani kita yang belum pernah tersentuh dengan tangan-tangan halus atau bantuan dari Bank Jatim. Kalau mereka yang di dalam itu Pak, bisa dibantu, disertifikatkan dengan diberikan pinjaman, nanti anggunannya
kerjasamakan dengan BPN berupa sertifikat, nah itu top itu Pak. Itu nanti akan mesti peningkatan luar biasa ini Pak. Nah itu satu upaya yang yang pernah kita upayakan dan pernah jalan. Sekarang hope, nah itu saya hidupkan kembali. Saya sampaikan pada forum ini. Menarik, Bisa dianu. Itu Pak Ketua. Itu Pak Bani. Oke, luar biasa ini. Berarti ada masukan program-program juga nanti yang bisa mungkin menjadi bahan pertimbangan begitu ya. Saya ke Pak Hartono. Pak Hartono, kalau misalnya kita balik ke keamanan begitu ya mengenai digitalisasi ini, memang selain kebocoran juga ada beberapa kendala-kendala lain begitu ya. Nah ini apa sih langkah konkretnya DPRD sendiri nih untuk memastikan bahwa keamanan data dan juga mencegah potensi penyalahgunaan digitalisasi ini Pak? Pas beliau ya pas. Nah, 25 tahun bekerja di bidang ini gitu kan. Jadi saya tanyanya nih bersemangat untuk dengar jawabannya nih Pak. Jadi begini, kita bicara teknologi itu kita yang pertama kita omong adalah masalah keamanan. Baru yang kedua kita bilang kenyamanan. Ya, jadi dibalik prosesnya. Jadi aman dulu baru kita bilang nyamannya bagaimana. Nah, untuk kita menuju keamanan, satu dari sisi teknologinya sendiri. Bagaimana teknologi itu satu dirancang dengan baik, punya master plan yang jelas, kemudian juga dikerjakan oleh tangan-tangan yang profesional. Yang tidak kalah penting yang tadi disampaikan oleh Pak Adam tadi, maintenance. Ya, jadi cirinya begini, di dunia IT itu, kalau petugas IT-nya sibuk berarti masih ada masalah sana. Kalau petugas IT-nya sudah nganggur berarti sudah beres tuh sistemnya. Jadi kalau dunia IT senang-senanglah kalau IT-nya sudah bisa nganggur, berarti sistemnya sudah beres. Kemudian maintenance ini tidak hanya dari sisi softwarenya atau perangkat lunaknya, tetapi juga perangkat kerasnya atau hardwarenya ini. Nah, hardware ini juga tadi Pak Adam juga menyampaikan dari hari ke hari perkembangannya luar biasa cepat. Update-nya cepat. Makanya harus ada mitigasi, ada evaluasi. Setiap proses itu pasti akan ada titik puncaknya. Ketika sudah mencapai itu maka harus dilakukan updating dari sisi software maupun dari sisi hardware-nya. Yang tidak kalah penting, sisi humannya. Jadi ini brainware-nya ini harus juga diupdate juga. Tadi Pak Guntur sudah menyampaikan harus terus diupdate petugas-petugas di perbankan, baik dari si IT-nya maupun operatornya semuanya harus diupdate. Tidak hanya bagaimana mengamankan sistemnya, tapi bagaimana mengoperasionalkan secara aman. Karena aman kan macam-macam, tidak mesti dibobol ya. Ya, jadi sistem perbankan itu bisa jebol tanpa harus dibobol oleh hacker. Ya, jadi Mas, saya ajak ngopi misalkan, passwordnya apa? Itu kan bisa itu membobol tanpa harus membobol servernya. Kita tanya passwordnya yang bersangkutan kan bisa. Nah, jadi makanya pengamanan itu selain dari sisi software, hardware-nya juga brainware-nya. Orangnya perlu diamankan juga. Bagaimana kita bisa memperoleh tenaga-tenaga SDM yang berkualitas dan punya integritas di Bank Jatim gitu. Seperti itu. Nah, saya langsung menuju ke Bank Jatim mengenai keamanan ini, Pak. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan, kemudian mitigasi yang dilakukan juga terkait dengan keamanan di digitalisasi keuangan ini. Ya, baik. Yang disampaikan tadi Pak Adam, Pak Guntur sama Pak Hartono itu memang sudah satu kesatuan. Jadi memang kalau dari sisi hardware kita sudah selalu melakukan peremajaan terkait hardware-nya. Nah, sedangkan kalau untuk software, nah kita sudah juga melakukan update, mulai dari kita yang dulu belum ada biometrik, kita kasih biometrik. Kalau saat mau login, kita juga pasang FDS, fraud detection system seperti itu. Dan dari sisi hardware, dari sisi resource atau istilahnya SDM-nya, dari 2012 sampai sekarang, dulu kebetulan saya baru gabung Bank Jatim itu 2013. Itu untuk SDM-nya itu hanya sekitar 30-an. Nah, sampai saat ini tim IT kita itu sudah 150-an. Progresnya latihan dan banyak. Ya, karena memang digitalisasi ini benar-benar butuh sistem yang kuat secara sistem, secara hardware, dan secara SDM. Itu sih. Oke, baik. Jadi tidak hanya hardware aja, tapi juga berimbang dengan SDM-nya ya.
Oke, baik. Jadi kalau dari sisi SDM itu memang kita selalu melakukan update dan secara berkala Bank Jatim itu istilahnya memberikan pelatihan dan sertifikasi terhadap SDM-nya. Oke, baik. Nah, pelatihan-pelatihan inilah yang membuat SDM Bank Jatim tidak hanya memperbaharui orangnya saja, tapi juga insight yang brandware-nya tadi itu ya. Karena perkembangan zaman ini kan kita juga bisa tahu dari pelatihan-pelatihan seperti itu. Betul. Updatingnya dari pelatihan-pelatihan itu ya. Oke, wow, ini programnya berarti inside and out ya Pak ya. Luar biasa sekali. Baik, saya ke Pak Adam lagi. Kalau misalnya kita ngomongin konsep smart fiscal management, wah ini kan berbasis digital nih. Bagaimana DPRD terutama Komisi C ini mempersiapkan diri dengan sistem smart fiscal management ini? Ya, kami hari ini dibekali oleh tim-tim juga Mbak. Dan tim-tim kami ini pun juga setiap tahunnya diberikan pelatihan untuk mengupgrade diri dan lain sebagainya, dan kami pun di samping itu dibekali juga dengan hardware peralatan-peralatan untuk bisa mengikuti berkaitan dengan fiskal digital ini. Di samping itu kami juga mendorong berbagai macam program. Misal di Bapenda, kita kemarin mendorong kebijakan berkaitan dengan sistem pembayaran pajak. Dalam sistem pembayaran pajak itu kan harus online terus. Betul. Jangan sampai pelayanan pembayaran pajak secara online ini terganggu. Kami memberikan dukungan anggaran agar maintenance dalam pengelolaan berkaitan dengan pembayaran itu terus bisa dilakukan day per day-nya, detik per detiknya. Nah, karena kemarin kayak kejadian kemarin di Kediri ya, ketika ada force major, nah itu kan repot juga gitu kan. Tapi kan pelayanan kita harus tetap jalan. Betul. Mau ada badai, mau ada demonstrasi, kita harus memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Sehingga kami memberikan dukungan dan support penuh kepada pemerintah maupun dari kami sendiri. Kami sendiri juga terus mengupgrade diri, dan selalu saya sampaikan kepada tim-tim kami, kalau kita sampai sudah mulai tidak mengikuti teknologi, maka siap-siap kita mengalami kemunduran dan tertinggal. Betul. Oke, berarti ini memang selalu diupdate begitu Pak ya? Betul. Baik, saya ke Pak Guntur lagi Pak. Ini inovasi seperti e-retribusi, ada e-parkir, ini kan udah berjalan di beberapa daerah, terutama di Surabaya ya. DPRD sendiri nih punya peran apa nih untuk memperluas adopsi inovasi ini di kabupaten kota Pak? Ya, jadi sebetulnya program itu tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten kota sudah mulai menggunakan itu, Pak. Jadi parkir, terus macam-macam sudah pakai digital e-retribusi tadi itu ya. Nah, itu salah satu bentuk kemudahan-kemudahan yang harus kita berikan kepada masyarakat luas. Karena jangan sampai masyarakat yang sudah punya keinginan, kemauan, kesadaran yang sangat luar biasa dipersulit. Nah, ini salah satu bentuk pelayanan. Jadi kalau mereka diberikan kemudahan, kan seneng. Maka semangatnya itu tidak akan terhenti. Malah katanya orang Jawa semangatnya berkobar-kobar. Mangalat-alat koyo dini dahon. Semangatnya tinggi gitu loh maksudnya. Itu penting itu. Itu penting. Nah, itulah tugas pemerintah. Tugas pemerintah memberikan kemudahan, pelayanan agar masyarakat puas. Lek masyarakat puas, mereka dengan kesadaran diri akan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan itu yang selalu ditekankan oleh Pak Ketua ini kepada semuanya. Kepada semuanya. Dan kami semua, para anggota komisi pada saat melakukan turba ke masyarakat, ini selalu tersosialisasi. Iya, jadi kemarin baik itu di kegiatan reses, kunjungan dapil, sosialisasi, kemudian seminar, sarasen, itu kita berhadapan dengan masyarakat selalu tersosialisasi. Nah, itulah salah satu upaya yang dilakukan Komisi C melalui ini
perintah dari Pak Ketua yang dilaksanakan oleh semua anggota. Asik. Baik, jadi setiap sosialisasi selalu saja disempatkan untuk diberitahukan kepada masyarakat ya. Masyarakat, tidak hanya masyarakat. Pada saat ketemu dengan Pak Camat ya diceritakan, dengan kepala dia ceritakan agar apa? Ini tersosialisasi secara masif kepada masyarakat. Itu penting itu, Pak. Nah, termasuk kemarin informasi bahwa pajak kendaraan motor tahun 2025 ada isu kenaikan. Itu tidak ada kenaikan. Berarti sama dengan tahun 2024. Melalui teman-teman ini di kegiatan ke masyarakat juga tersosialisasikan. Nah, ini kan penting. Masyarakat itu butuh macam-macam tapi tidak pernah dapat kabar. Maka ini inisiatif Pak Ketua luar biasa. Ayo tolong dibantu teman-teman melakukan sosialisasi. Pokoknya setiap kali ada kesempatan begitu ya berhadapan dengan ini ya. Iya. Oke, baik. Gitu. Nah, Pak Ketua ini kan selalu always gitu loh. Ya, saya kayaknya harus lebih sering ngobrol juga begitu ya biar tersosialisasi juga nih. Baik, karena memang ini di penghujung waktu juga. Saya terakhir mungkin dengan Pak Hartono dan juga Pak Ervan ini ya. Terakhir Pak, dengan hubungannya sistem daerah dan pusat nih, DPRD ini bagaimana sih menjaga kemandirian daerah untuk mengambil keputusan fiskal, Pak? Ya, pemerintah Jawa Timur ini memang kan tidak bisa bergerak begitu saja. Kita harus tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu dalam penyusunan APBD kita kan selain kita bicara usulannya apa dari masyarakat, tapi kita juga menyelaraskan program-program dari pusat. Nah, kalau kita bicara pemanfaatan teknologi dalam hal hubungan pusat dengan daerah ini kan intinya dengan teknologi ini semuanya menjadi mudah. Ya, yang dulunya semua hanya basisnya harus laporan, kita tulis, kita catat, kita rangkum, kita laporkan. Kita dengan sekarang itu bisa setiap saat terlaporkan. Hanya nanti tadi saya sampaikan, teknologi itu kan hanya menjembatani proses yang dirancang. Ya. Kita maunya yang dilaporkan seperti apa, yaitu kita susun sehingga setiap saat pemerintah pusat bisa memonitor apa yang terjadi di pemerintah provinsi. Dan demikian pula di provinsi kita melakukan hal yang sama. Kita memonitor selain kita di internal OPD dan sebagainya, BUMD, kita juga ingin tahu mungkin laporan yang ada kemitraan dengan pemerintah kabupaten kota. Misal tadi ada retribusi, kemudian pajak, itu kan harusnya kan menjadi inovasi, tujuannya kemanfaatan. Kalau hanya inovasi aja tanpa kemanfaatan, judulnya alah. Gitu. Betul. Yang pasti bukan Jadi kita harapkan nanti sarana-sarana itu bisa menjadi media memudahkan dalam rangka mensinergikan antara pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Harapannya lebih cepat lagi proses yang dilakukan tanpa harus menunggu laporan yang dari bawah. Efisiensi waktu. Tujuan tadi kan digitalisasi kan satu, transparansi. Betul. Yang kedua masalah kecepatan. Yang ketiga memudahkan dalam proses monitoringnya. Monitoring itu ya bisa dari atasan sendiri maupun dari atasan yang lebih atas lagi kan gitu. Nah, ini penting untuk kita rancang dari awal, termasuk di DPRD Jawa Timur kita mendorong semua upaya yang basisnya adalah pemanfaatan teknologi mendukung kebijakan pemerintah provinsi, kita sangat mendukung. Pak Ketua tadi sudah nyampaikan. Kemarin Bapenda mengajukan untuk maintenance server, minta 1 kita kasih 3. Oke. Nah, ini bentuk dukungan kami dari DPRD Jawa Timur karena memang itu dibutuhkan. Ya, kita tidak hanya menginginkan hasil akhirnya saja, tapi proses yang agar teman-teman dari OPD dan sebagainya bisa bekerja dengan baik itu kita juga akan support itu. Oke. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Terakhir nih Pak Ervan, kalau kita melihat tentang progres perbankan ke depan, ini untuk mendukung transformasi menuju ekosistem keuangan daerah yang digital, ini seperti apa perannya Bang Jatim? Ya, kita itu memang tujuannya itu kan istilahnya menggolkan apa yang jadi program dari pemerintah itu bisa goal. Ya. Nah, jadi banyak dari pengembangan dari kita, mulai dari kita support terkait retribusi, bahkan e-tax-nya, bahkan di penerimaan pajak daerahnya pun kita support. Yang dulunya itu masih tunai, akhirnya jadi non tunai. Nah, sekarang kalau pembayaran pajak resto, pajak
istilahnya pajak hiburan, pajak makan dan minum gitu, itu sekarang sudah nggak perlu datang ke istilahnya ke BPKAD atau Bapenda, nggak perlu. Kita sudah sering koordinasi, kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun daerah itu terkait digitalisasinya. Jadi sekarang tinggal bisa akses lewat rumah, kita tinggal generate VA-nya, kita tinggal generate kris-nya, sudah kita payment udah kelar. Dan dari sisi Bank Jatim sudah menerima pembayaran tersebut, dan dari sisi pemerintahan laporannya sudah ada langsung. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ke masyarakat, nah memang ini perlu kita infokan bahwa Bank Jatim itu benar-benar support terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi yang sebelumnya pemerintah Jawa Timur itu terkait, nah sekarang itu ada yang namanya TP2DD Championship ya. Itu yang istilahnya diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, Provinsi Jawa Timur sebelumnya itu memang di urutan berapa ya? Di luar 10 besar, bahkan 15 dulu. 15 ya. Nah, karena kolaborasi kita dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan daerah, akhirnya kita bertahap naik mulai dari masuk 10 besar sampai 3 besar. Ya mudah-mudahan tahun ini kita bisa jadi jadi yang pertama ya. Satu. Karena itu juga target dan nawacita Bu Gubernur agar kita bisa menjadi juaranya gitu. Nah, Bank Jatim support hal tersebut mulai dari kegiatan literasi pembayaran di masyarakat. Jadi mulai dari upgrade aplikasi itu semuanya kita support. Itu mungkin kalau dari Bank Jatim sih. Jadi apapun yang jadi target dari pemerintahan provinsi ataupun daerah itu kita benar-benar support dan dukung dan selaras ya Pak ya. Oke, baik. Waduh, ini kalau misalnya dilanjutin saya tuh pingin banget loh bisa 2 jam 3 jam ngobrol sambil ngopi gitu ya. Ada cemilannya di tengah gitu kayak lebih enak. Tapi waktulah harus memisahkan kita di podcast BPKAD ini. Tenang aja pemirsa, kalau misalnya mau menyimak obrolan-obrolan seru lainnya bersama dengan beliau-beliau atau narasumber lain, saksikan terus podcast BPKAD di serial atau episode berikutnya. Terima kasih loh Bapak-Bapak sekalian sudah hadir siang hari ini untuk bisa meluangkan waktunya, karena weekend ini pasti sibuk, nggak cuma liburan aja atau mungkin ke mana gitu ya, tapi juga tetap harus melanjutkan tugas dan juga apa yang telah diberikan oleh kepercayaan ya oleh masyarakat. Terima kasih juga Bang Jatim terus berselaras dengan pemerintah dan juga beliau-beliau dari Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan berjumpa lagi pada podcast berikutnya. Saya Fani Patricia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.